Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya memberikan informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke haribaan ilahi Bapak Eko Prasetyo bin Sami'an Hadi hari Sabtu 8 November 2025 pukul 1:22. Mohon dimaafkan segala kesalahannya. Bagi yang kenal Pak Eko yang di situ, yang pernah Baitur Rahman ya. Jadi meninggal tadi. Saya dikasih tahu barusan kurang lebih 1 jam lalu. Jadi nanti setelah ngaji barangkali saya akan nengok ke sana memastikan ada yang sudah mandikan atau belum dan sebagainya. Nanti dikabari lagi ke bapak-bapak setelah dapat informasi. Dan lewat ngaji ini saya ingin ngajak kita semua untuk berdoa sejenak untuk beliau. Semoga kematiannya husnul khatimah dan mendapatkan tempat menyenangkan di alam barzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma naqqihi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah beliau orang baik, Pak. Salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya yang beliau kenal meninggal dunia, sebelum memakamkan, sebelum menyolatkan, bahkan beliau sering meminta kesaksian dari para sahabat yang hadir. Apakah orang ini adalah orang baik? Para sahabatnya kemudian menyebutkan, ya Rasulullah, dia orang baik. Mudah-mudahan kesaksian kalian menyebutkan si fulan sebagai orang baik menjadi wasilah Allah menerimanya dalam keadaan menyenangkan di alam barzah. Jadi beliau orang baik, sempat jadi ketua DKM beberapa periode, aktivis masjid, sempat bersama-sama dengan beberapa orang, almarhum Pak Ismail termasuk, mendirikan lembaga dakwah di Bojongkoneng, Al-Fat, yang dikelola Ustadz Helmi itu. Beliau salah satu pendirinya, membebaskan tanah dan sebagainya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan ngaji kita di kalam ke-11 kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dalam kalam ke-11 ini, kalam hikmah ke-11, Ibnu Athaillah menyebutkan idfin wujudaka fi ardil khumul famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Idfin itu maknanya kubur. Kuburlah eksistensimu, wujudmu dalam bumi kerendahan, dalam bumi ketiadaan. Maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Ini khas penjelasan dalam term tasawuf. Hampir selalu term tasawuf itu mengajarkan para penikmatnya
para penempuh jalannya disebut dengan salik untuk setiap waktu mencoba berikhtiar menghilangkan ambisi pribadi dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dulu Pak, ya kurang lebih 20-an tahun lalu belajar tasawuf, salah satu yang disampaikan oleh para pembelajar tasawuf itu adalah tasawuf itu tidak cocok dipelajari oleh anak-anak muda usia 30-an ke bawah atau 40-an ke bawah, tidak cocok. Kenapa? Karena di usia itu, usia 30, 40 itu usia di mana ambisi pribadi itu justru harus terus menyala. Sehingga dia punya banyak keinginan untuk mewujudkan impiannya, punya mobil yang bagus misalkan, punya rumah yang mewah, punya harta yang banyak, punya deposito dan lain sebagainya. Sementara tasawuf nanti akan ketemu ajaran untuk berikhtiar dengan sangat serius menjauhkan diri dari ambisi-ambisi pribadi. Bahkan dulu sekali, mungkin hampir 50-70 tahun yang lalu, tasawuf itu akrab dengan kekumuhan, dengan penderitaan yang sengaja ditempuh, dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak pas kalau ada orang yang ngaji tasawuf tapi mengejar kekayaan dan sebagainya. Itu misunderstanding yang demikian luas di kalangan umat Islam termasuk di Indonesia. Kenapa demikian? Karena konsepnya memang tidak begitu. Karena itu mari kita pahami penjelasan Athaillah ini tentang bagaimana kita disuruh untuk mengubur, menenggelamkan eksistensi pribadi tapi khumul itu kedalaman bumi, di ketiadaan. Karena segala sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dengan baik tidak akan sempurna. Mari kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Athaillah. Al-khumul itu artinya kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal. Dalam kalam ini dimaknai sebagai kerendahan atau ketiadaan. Ini kitab syarahnya yang menjelaskan. Sementara wujud atau eksistensi manusia secara umum kita pada dasarnya ingin diakui, ingin dikenal, populer, hebat, dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian kita sebut dengan ego dalam istilah psikologi. Ada ego yang kemudian menyetir aktivitas kehidupan kita. Penjelasannya terutama di sub psikologi yaitu psikoanalisa yang disampaikan oleh Sigmund Freud tentang ego, id, super ego dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia secara umum diatur oleh egonya, oleh keinginan dirinya dan lain sebagainya. Sementara ajakan untuk menampilkan ego itu membuat kita kemudian harus lebih istimewa dibanding yang lain, harus tampil hebat, harus keren, dan lain sebagainya. Menempuh jalan menuju Tuhan disebut dengan suluk. Pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Dan jiwa itu bagaikan pohon yang tumbuh. Supaya tumbuh dengan kokoh, dengan kuat, jiwa harus ditanam dan dirawat supaya tumbuh dan berbuah dengan sempurna. Ibnu Athaillah mengambil perumpamaan dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun.
Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, membuat tamsil. Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah. Asluha sabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya, batang-batangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha, memberikan buah setiap musim, kullahin, seizin Tuhannya. Wa yadribullahul amsalin nas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat tamsil demikian supaya manusia bisa berzikir, mengambil pelajaran. Quran surat Ibrahim. Dalam jenis-jenis tanaman itu, Pak, wallahu alam betul tidaknya, mungkin yang lebih paham nanti bisa mengkonfirmasi. Katanya ada satu jenis tanaman bambu Cina yang seringkali sekarang ditanam untuk diambil nilai artistiknya, karena kan kecil, menjulang, kokoh lama. Yang khas di Cinanya katanya, tanaman itu ketika ditanam itu lama sekali. Mungkin cuma sejengkal dalam waktu sekian bulan, itu lama. Tapi ketika dicek, akarnya ke bawah itu panjangnya kurang lebih sama dengan batangnya. Jadi sejengkal ke atas, jengkal ke bawah. Bahkan nanti dalam periode awal 1, 2, 3 sampai 1 tahun itu ke bawahnya. Terus dia memanjang, membesar. Ke atasnya sedikit. Sampai kemudian nanti dia tumbuh kokoh. Demikian kokoh sampai kemudian tanaman-tanaman sekitarnya itu kesulitan untuk tumbuh dengan baik kalau ada tanaman bambu Cina. Katanya begitu ketika saya baca. Dan seringkali digunakan sebagai contoh bahwa tanaman yang nampaknya kecil itu nanti bisa tumbuh menjulang tinggi setelah akarnya kokoh. Dalam penjelasan ayat ini dari aspek tasawuf, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu, Pak, latihan yang paling mendasarnya bukan kemudian dia memperbaiki bacaan Qur'annya supaya fasih. Bukan cuma itu. Bukan cuma juga menjaga penampilannya supaya meyakinkan. Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana dia terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa yang dia tuju sebetulnya hanyalah keridhaan Allah semata. Bukan apresiasi manusia. Bukan pujian manusia. Kita butuh, terutama dalam dakwah, butuh dukungan manusia. Karena dakwah kan didefinisikan sebagai mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang meninggalkan keburukan. Untuk mengajak orang pada kebaikan kita butuh dukungan. Butuh dukungan, karena itu dijaga kata-kata supaya tidak menimbulkan antipati, dijaga perilaku supaya tidak menimbulkan penolakan, dijaga juga kemudian janji dan lain sebagainya supaya tidak cedera dan lain sebagainya. Kata kita butuh dukungan. Tapi yang terus-menerus mesti dijaga yang dengan sangat serius adalah orientasi orang dakwah itu terjun secara serius untuk mengajak orang pada kebaikan, mendekatnya kepada Tuhan, itu adalah orientasinya ridho Allah semata. Kalau sudah bergeser jadi keridhaan manusia, maka bapak-bapak kita sekarang sedang menyaksikan itu. Dakwah menjadi bagi sebagian orang jadi komoditas, jadi transaksional. Pak Ustadz, kami mau mengundang Pak Ustadz, berapa kami harus menyediakan? Ya nggak apa-apalah, paling tidak transfer dulu 10 juta, kemudian nanti hotelnya minta bintang 5, minta dijemputnya pakai mobil Alphard. Sekarang Pak terjadi itu, hari ini terjadi. Dan saya ingin menyebutkannya, itu dilakukan oleh kawan-kawan saya dan sebagainya. Tentu dengan alasan yang logis bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dalam orientasi yang sedang saya sampaikan, mungkin jadi bergeser orang dan sebagainya.
Berarti kan bapak-bapak mau tiasa ngulem, nggak bisa ngundang. Kalau nggak bisa bayar sekian. Ada yang minta dijemputnya harus Alphard, kalau nggak Alphard Pajero. Nggak bisa sama yang lain. Apalagi misalkan ke pelosok sebagainya. Baguslah menjemput untuk katanya menghargai ilmu itu dengan mobil yang bagus, dengan akomodasi yang lumayan. Tetapi dari aspek ini maka khawatir nanti jadi bergeser. Kalau Bapak bisa ngundang, bisa bayar, saya datangi. Kalau nggak bisa bayar, punten. Ada yang lain yang bisa bayar, jadi nggak akan bisa saya datangi. Mudah-mudahan ini adalah fenomena yang sangat sedikit terjadi. Masih banyak orang yang sedang berikhtiar untuk terus-menerus mengingatkan dirinya, mengajak orang bahwa orientasi kita, terutama dalam dunia dakwah, ini adalah keridhaan Allah semata. Termasuk nanti hal-hal yang berkait dengan public service, pelayanan pada masyarakat. Orientasinya memang harus keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bergeser, maka yang terjadi seperti yang mungkin dialami oleh sebagian kita. Orang hanya mendapatkan layanan karena dia bisa membayar. Kalau nggak bisa bayar, ya punten we tetiasa dilayani. Kemarin tuh ada orang dari jauh, dari Baduy, jualan madu ke kota besar. Karena orang yang sangat-sangat terbelakang, mungkin nggak terdidik sebagainya. Dia ngalami musibah, dibegal. Sehingga luka-luka masuk rumah sakit. Semua rumah sakit nolak merawat dia. Kenapa? Nggak punya KTP. Orang Baduy itu buat KTP yang ke rumah sakit, ditolak sebagainya. Terlantar dari satu rumah sakit harus keluar lagi masuk rumah sakit. Sekarang ini jadi kasus nih 2 hari ini. Bagaimana ada warga negara kita yang dilindungi oleh negara statusnya, ternyata tidak berhak mendapatkan layanan kesehatan. Nanti di banyak tempat terjadi seperti itu dan sebagainya. Walaupun saya secara pribadi tidak menyalahkan rumah sakit, mungkin SOP-nya harus begitu. Aturannya yang harus dibikin fleksibel. Kalau istilah polisi itu apa? Diskresi untuk hal-hal tertentu ya harusnya bisa. Kalau kita sedang berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, kan aktivitas yang Bapak-bapak lakukan, yang kita lakukan ini kan ikhtiar mendekatkan diri pada Allah. Mencoba melaksanakan perintahnya sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka ayat ini jadi rujukan. Jadilah pohon yang bagus, syajaratin thayyibah, yaitu akarnya menghunjam ke dalam, kokoh, sulit digoyahkan. Nanti batangnya juga akan tumbuh menjalar dengan kokoh. Bisa dijadikan tempat bersandar, tempat berteduh, dan produktivitas. Buahnya bisa dinikmati. Amal-amal kita itu bukan cuma sekedar pencitraan. Bukan cuma sekedar meraih popularitas, biar keren. Tetapi memang lahir dari kesadaran bahwa setiap kita harus produktif untuk beramal saleh sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan ini bagian penting yang sedang kita lakukan dalam beragama. Saya ditanya beberapa orang, apa Ustadz indikator beragama yang baik? Jadi kalau Bapak dapat pertanyaan yang sama, mungkin ini jadi rujukan. Apa sebetulnya indikator bahwa seseorang sudah beragama dengan baik? Apakah bacaan Qur'annya makin bagus? Mungkin. Apakah sholatnya makin rajin? Mungkin juga. Tapi kalau menggunakan rujukan dari beberapa hadis Nabi, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seseorang adalah kalau perilakunya makin baik. Makin baik. Tadinya kata-katanya sembarangan, makin terjaga. Makin dia rajin ngaji, makin akrab dia dengan nilai-nilai agama, dia makin menjaga kata-katanya. Perilakunya tadinya sembarangan, perilakunya makin terjaga dan sebagainya. Dan rujukan yang kedua,
kita menjadi orang yang benar beragama, baik beragama. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kehadiran kita makin memberi manfaat bagi orang sekitar. Saya ngasih tahu ini pada kawan-kawan muda. Kalau kamu di rumah dan sebagainya, paling tidak hasil rajin ngaji teh tidak sampai kemudian membuat orang tua tidak mendapatkan dampak apapun dari ngaji kamu. Jadi daekan gitu. Kalau bisanya nyapu aja deh. Kalau bisa jaga kebersihan saja. Kalau bisa ngantar orang tua saja. Jangan sampai hidup tidak bermanfaat. Karena Nabi menyebutkannya begitu. Khairun nas, manusia terbaik. Yang paling banyak memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Jadi ukurannya ada pada dua. Perilakunya makin baik, kehadirannya makin bermanfaat. Kita lanjutkan. Salah satu yang diajarkan dalam hikmah ke-11 ini oleh Athaillah adalah kita harus berlatih untuk mengubur ego kita. Karena sulit sekali kita bisa mengenal diri kita, apa yang harus kita hasilkan, kecuali Allah memberikan petunjuk dan perlindungan. Selama ini keinginan kita, eksistensi kita diatur oleh ego kita. Hayang terkenal, hayang hebat. Orientasinya bukan baca Quran dulu, bukan ngaji dulu, baru kemudian punya tujuan, punya cita-cita. Tapi punya cita-cita dulu, punya obsesi dulu, baru kemudian kalau dia ngaji, dia mencoba mencari ayat Quran. Kalau dia ngaji, dia mencoba mencari hadis Nabi untuk menjustifikasi egonya. Mungkin 20 tahun lalu saya paling sering dapat pesanan ini. Ditelepon seorang kawan, Ustadz tolong carikan ayat Quran, carikan hadis Nabi yang kira-kira relevan dengan keluarga berencana. Kenapa Pak? Saya mau pidato tentang KB, saya carikan. Nanti juga begitu, tolong carikan Ustadz. Hampir sering kali, mungkin belasan kali saya diminta untuk carikan ayat, carikan hadis. Saya soalnya mau cerita tentang solidaritas sosial. Sebagai pejabat kan begitu kerjaannya. Sampai akhirnya alhamdulillah setelah pensiun beliau ngaji. Ngajinya jadi serius. Setelah ngaji serius beliau ketemu mengevaluasi dirinya sendiri. Harusnya saya ngaji dulu ya, baru kemudian nanti saya bicara tentang banyak hal sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ego dulu dikedepankan, obsesi dulu dicanangkan, baru kemudian ayat Quran dan hadis Nabi punten nih dalam tanda kutip diperkosa untuk sesuai dengan keinginan egonya. Itu yang terjadi. Karena itu kata Athaillah, ayo kubur egonya. Karena memang yang sering terjadi seperti itu. Ibnu Athaillah mengungkap kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yaitu latihan mengubur eksistensi kita, ego kita dalam bumi ketiadaan. Kita diajarkan untuk bisa selesai dengan ego kita supaya ketika terlibat dalam urusan umat tidak lagi disibukkan dengan ego kita yang menuntut eksis, terkenal, populer, hebat dan sebagainya. Jadi contohnya Pak ya, misalkan jadi gubernur, urusan rakyat itu kan demikian banyak. Jadi begitu 3 bulan setelah dilantik, pidato nih gubernur ini. Ternyata banyak sekali masalah di bumi tempat kita berpijak ini. Kemudian kondisi APBD sangat tidak sehat. Saya sampai pusing 7 keliling. Itu bulan Maret tuh gubernur tuh mengucapkan itu. Betapa dia kesulitan untuk, jadi harus kerja keras. 2 hari kemarin ditangkap gubernurnya karena meminta jatah preman pada kepala dinas. Gubernur yang ketika dilantik menyebutkan betapa kita harus serius habis-habisan untuk bekerja keras membangun bumi tercinta, ditangkap karena meminta jatah preman. Jatah premannya luar biasa Pak, 7 miliar dari 1 kepala dinas. 7 miliar dari beberapa proyek 1 kepala dinas sebagainya. Yang lebih menyakitkan lagi, gubernurnya santri.
dari partai yang sangat akrab dengan santri. Santri gubernur. Artinya ngaji. Bahkan mungkin ngaji hikam. Kalau lihat backgroundnya orang pesantren. Dan pesantrennya pesantren yang akrab sekali dengan kitab-kitab seperti ini. Karena itu mumpung masih dalam kondisi seperti sekarang, leluasa, jernih berpikir, ya, kubur ego kita. Kubur supaya kemudian orientasinya tidak harus keren. Tentu penting keren itu, kerjaan itu. Dan ini latihan sangat berat, Pak, di era medsos sekarang. Sulit sekali di era medsos. Sulit. Hampir semua kita punya akun, bahkan satu orang bisa punya 5-10 akun. Segala akun boga, IG, FB, nonde TikTok sebagainya. YouTube, hampir semua kita punya. Jadi ada orang-orang tertentu yang sengaja nggak punya itu dianggap aneh. Kalau pisan Ustadz itu boga IG, nggak punya TikTok sebagainya, sulit. Bisa untuk ikhlas, bisa untuk orientasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah di mana kita dituntut oleh zaman untuk eksis, untuk update. Ustadz nanti update ya statusnya ya. Tiap mau berangkat saya diminta begitu, ya, kayak diupdate sebagainya. Ini latihan sangat berat di era sosmed yang demikian perkasa sekarang. Semua orang punya sosmed. Bahkan anak-anak kita yang usia 1-2 tahun sudah akrab dengan sosmed. Sudah dibikinkan channel YouTube, sudah dibikinkan vlog dan sebagainya. Ini latihan yang sangat-sangat luar biasa. Masih banyak yang saya sampaikan Bapak, tapi pada kesempatan kali ini salah satu yang ingin saya ingatkan lagi adalah kita latih terutama dalam melaksanakan aktivitas ibadah ritual, ibadah mahdoh, salat, ngaji, termasuk ngaji seperti ini. Bahwa target yang kita pancang ketika melaksanakan aktivitas seperti ini betul-betul keridhaan Allah semata, bukan yang lain. Saya kutipkan satu hadis ya, lupa belum saya masukkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Sahabat yang menyampaikannya Abu Hurairah. Dan ketika menyampaikan hadis ini Abu Hurairah pingsan, Pak. Ditanya oleh orang Palestina, coba kasih tahu kita dari Nabi yang penting bagi kita. Ceritanya itu kata Abu Hurairah, ada hadis yang sangat berat ku sampaikan, dan beliau pingsan. Nanti dibaca, bisa diakses di Google. Ditungguin setelah bangun, kemudian beliau bilang begini, ada 3 orang yang nanti paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Yang pertama adalah seorang mujahid yang gugur di medan perang dan mati syahid. Mati syahid, gugur di medan perang, mujahid. Ini keren banget kan? Kemudian yang kedua adalah seorang dermawan yang kaya, sangat dermawan. Yang ketiga kemudian adalah seorang alim, seorang yang hafal Quran, seorang hafid, seorang qori. Ketika di akhirat sana ditanya oleh Allah, bima amilta, untuk apa engkau lakukan itu? Mereka menjawab, laka ya Rabb, untukmu. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau lakukan itu supaya dipanggil sebagai mujahid, disebut pemberani, dan engkau dapatkan itu. Dimakamkan di Taman Pahlawan, ditulis dalam tinta emas sejarah sebagai pejuang. Engkau sudah dapatkan itu, engkau tidak butuh aku. Allah panggil malaikat, diseret dia, dilempar ke neraka. Mujahid Pak, dilempar ke neraka. Yang kedua tadi, yang dermawan, Allah juga nanya, untuk apa engkau lakukan itu? Laka ya Rabb, untukmu. Allah kemudian menegaskan, kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu supaya disebut sebagai dermawan. Dan namamu dikenal luas, dermawan. Aktivitas apapun
dia pasti terlibat selama untuk urusan sumbangan finansial. Masjid, pesantren, jalan, kemanusiaan sebagainya. Dan kau dapatkan itu dipuji, disanjung manusia. Engkau tidak butuh aku. Dibawa oleh malaikat, dilempar ke neraka. Yang ketiga yang ditanya, untuk apa engkau lakukan itu? Mondok demikian lama, kuliah demikian panjang dalam ilmu agama, sehingga dia jadi hafal Quran, jadi qari, jadi alim. Untukmu ya Rabb, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu supaya disebut sebagai alim. Mungkin kalau sekarang supaya disebut habib, disebut gus, disebut kiai. Dan sudah itu engkau dapatkan. Engkau tidak butuh aku. Allah suruh malaikat melempar dia ke neraka. Kalau 3 aktivitas luar biasa ini Pak bisa menyebabkan orang masuk neraka, apalagi aktivitas kita. Bukan orang yang sangat dermawan, kali-kali kita berderma. Bukan pemberani yang berani berjuang menegakkan kebenaran sampai nyawa dikorbankan. Kadang-kadang kita bahkan tidak mau terlibat urusan yang demikian. Bukan juga seorang alim yang mau meluangkan waktu habis-habisan untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Kita biasa-biasa saja. Bayangkan peluang kita untuk terjerembab ke neraka. Apa yang bikin mereka terjerembab di neraka? Jawaban cuma satu. Mereka egonya berkembang. Kudu katempo atau orang hebat. Biar tahu bahwa kita luar biasa. Inilah pesan Ibnu Athaillah. Kali-kali latih kubur ego itu. Gak apa-apa, gak dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ini yang terakhir. Selalu ada orang istimewa di mata Tuhan. Banyak hadis tentang ini. Saya kutipkan satu hadis dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan bahwa Rasul SAW bersabda, "Rubba as'atha aghbaro madfu'in bil abwab lau aqsama 'alallahi la abarrah." Betapa banyak orang-orang yang tampilannya sangat-sangat bermasalah, kotor, kusut, dan madfu'in bil abwab, dihalau dari pintu-pintu. Artinya dia tidak diperkenankan masuk. Kalau ada undangan tidak diundang. Kalau ada aktivitas apa dia tidak diajak karena dianggap udahlah kiamah. Padahal kalaulah dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkan sumpahnya. Kalau dia berdoa, pasti Allah ijabah doanya. Orang-orang seperti ini, Pak, yang sulit dikenal karena mereka sengaja tidak mau terkenal. Kenapa tuh tampilannya seperti itu? Karena memang mereka tidak punya baju yang layak ditampilkan, tidak punya parfum yang membuat tubuh mereka wangi dan lain sebagainya. Kan ada orang yang mandi tetap we gitu. Dalam bahasa Inggris mah cool, tapi kuleuh. Mandi nggak mandi tetap we cool. Sebagainya. Sehingga banyak orang tongjing si eta. Ini penjelasan Nabi. Selalu ada orang-orang istimewa di mata Tuhan, tidak dikenal oleh banyak orang. Ketika Nabi ditanya siapa yang seperti Rasul, Nabi menyebut satu nama yang tidak pernah bertemu sepanjang hidupnya sampai Nabi meninggal. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Sampai panggil Umar, ta'al. Ali dipanggil. Kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta kepadanya supaya didoakan diampuni Allah, karena pasti Allah mengabulkannya. Orang sekali Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib disuruh Nabi minta doa pada orang seperti itu. Siapa Uwais Al-Qarni? Gak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi diberitahu malaikat ada orang yang kalau dia berdoa Allah akan malu kalau tidak mengabulkannya. Orang yang sangat sederhana, tidak dikenal dan lain sebagainya. Mungkin juga bapak-bapak ada yang tidak dikenal oleh kita, tapi kalau berdoa ya Allah mustajab dan sebagainya. Ini buah menurut Athaillah, buah dari orang-orang yang terlatih mengubur egonya. Sehingga kalau dia berbisik di bumi, didengar di langit dengan sangat jelas. Sujud itu kan berbisik di bumi. Kan tidak ada yang sujud suaranya keras, berbisik. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli.
Berulang-ulang tuh kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud kan banyak. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian hanya untuknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istimewa di mata Tuhan. Jadi manfaatkan untuk berdoa, manfaatkan untuk munajat, terutama di momen-momen indah seperti subuh, kemudian Jumat dan lain sebagainya. Itu ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan. Tidak ada pertanyaan ya, saya mau ke tempat yang meninggal dunia untuk ngecek. Mau Pak, mau Pak. Terkait dengan ego itu ya, bagaimana pandangan dari tasawuf terhadap adanya 4 mazhab? Adanya apa? 4 mazhab itu. Oke. Karena bagaimanapun pasti ada unsur keegoan di dalam tiap Oke. Dalam Quran kan sudah jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang satu urusan dalam agama, kembalikan pada Quran, kembalikan pada Rasul. Apa maknanya? Tasawuf kan bukan ilmu yang keluar dari Quran dan hadis. Iya, lihat saja kalau ternyata ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ada petunjuk Nabi yang juga bisa kita akses, kan nggak apa-apa. Berbeda bajunya nggak apa-apa, berbeda kemudian cara bergeraknya nggak apa-apa. Tujuannya sama, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi politisi juga kan tujuannya ridho Allah. Yang jadi pengusaha juga ridho Allah. Yang jadi ustadz apalagi harus ridho Allah dan sebagainya. Jangan terjebak pada perbedaan teknis, Pak. Gak apa-apa, beda teknisnya. 4 madhab itu teknis, Pak, berbeda teknis. Ada yang memandang ini karena yang beliau hadapi memang menuntut beliau memberikan jawaban. Seperti yang terjadi itu. Sementara yang ini tidak menemukan permasalahan ini sehingga dia tidak menganggap penting urusan yang dipahami oleh yang ini. Tapi keempatnya, bahkan 5 sebetulnya, mazhab besar itu 5. Yang 5-5-nya sebetulnya punya rujukan yang sama yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi wilayah hak mereka sebagai orang-orang yang berilmu. Tugas kita adalah mempelajarinya dan kemudian silakan mengikuti yang kira-kira bisa kita pahami, bisa kita terima dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.